Amin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai majlis yang malam hari ini menyempatkan untuk hadir menikmati dan undangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepadanya, berwasilah kepadanya, yang tentunya kita berharap dengan apa yang kita minta, kita munajat dan dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada guru-guru kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Mukhtaram min juratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Nabi Al-Musawwar, Al-Habib Abu Dhar Al-Habsyi, Abu Yan Haris Udi Rahman, Ustaz Malakianto, dan juga abang kami yaitu Ahmad Munawar. Alhamdulillah dari jauh tempat yang tinggal beliau, alhamdulillah Allah mudahkan mereka sampai dan duduk bersama kita. Mudah-mudahan mereka Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan umurnya, Allah tambah lagi ketaatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari malapetaka, bahaya, musibah, dan Allah mudahkan segala urusannya. Allah tambah lagi rizkinya, Allah berkahkan lagi rizkinya, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat-sahabat yang datang dari jauh ataupun yang dekat, para undangan, alhamdulillah, ya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama majlisnya, namun tidak mengurangi ta'zim ataupun penghormatan kami atas kehadiran antum semua. Kami hanya memohon kepada Allah agar duduknya kita Allah jadikan duduknya kita nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampaknya jamaah nisa atau akhwatnya nggak cukup tempatnya, boleh agak maju, silakan di depan ataupun di teras yang ada ubin, silakan maju agar jamaah perempuan yang lain yang belum datang bisa menempati ataupun bisa bergabung dengan kita. Dan mohon maaf jamaah yang laki, rasa-rasanya di dalam sudah cukup. Nanti kalau ada yang baru datang bisa diarahkan ke samping musola sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saya. Ya mudah-mudahan ya tempat yang segini adanya terasa luas dengan keluasan hati kita, dengan niat baik kita hadir di tempat ini dalam rangka berdoa bersama, mengambil ibrah dari keistiqomahan guru besar kita Al-Maghfurah Sultan Qulub Habibana Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawwar, yang memang setiap tahunnya kita melaksanakan acara ini demi cintanya kita kepada Habibana Munzir bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawwar. Baik kita lakukan ya dalam acara seperti ini ataupun di acara-acara tabligh akbar, karena mengingat ya beberapa waktu ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus merongrong, mengancam, bahkan membuat kita rasa tidak tenang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan para auliya Allah, keberkahan dari zuriyahnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah, kampung kita Allah lindungi dan Allah jauhkan dari malapetaka, bahaya dan musibah. Tidaklah kita semata-mata duduk di sini, melainkan satu benteng untuk tempat
doa kita agar Allah jauhkan sesuatu yang tidak nikmat dan tidak enak dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya mujibas salimin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, masih kita tunggu ada beberapa guru yang terkonfirmasi akan hadir bersama kita. Namun untuk mengisi waktu dan juga kita berharap keberkahan dengan kita mengambil bagaimana kehidupan Sultanul Qulub Al-Maghfurah Al-Habibana Muqsid bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawwar di tengah-tengah kita hadir dari salah satu kerabat keluarga Al-Musawwar, yaitu Al-Habib Nadir, yang beliau sejak awal setelah kepulangan Habibana Muqsid dari Abdul Maut, beliau yang menemani dalam berdakwah, baik di pinggir jalan, di musola, dari satu tempat ke tempat. Kadang hanya diberikan pisang goreng ya, pisang goreng kadang-kadang cuma dikasih aqua, kalau boleh menyebutin merek ya, air mineral satu gelas kecil, tapi dengan gigihnya beliau ya, Allah jadikan beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mohon keridhaan dari Al-Habib Nabi Al-Musawwar sedikit untuk bercerita tentang kehidupan Habibana Muqsid bin Fuad bin Abdul Rahman Al-Musawwar. Pada beliau waktu yang tepat kami persilakan. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'aqlil muhtar man da'ana ilayhi bi'idhni wa jannatan hadana labbaik ya anzalna wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah. Yang telah bersama-sama menuju kita dan juga Mahmud dan Abai yang saya pusat juga sebutkan ada tidak kurang permintaan dari semua dan jemaah sekalian. Ini sebenarnya tidak ada dalam jadwal di mana semua yang sekarang tak bisa ngomong. Kalau hadir majelis baca maulid jadwal, kalau yang enggak punya jadi beliau mensupport itu kita juga jalannya ada majlisnya baku dakwah. Kalau cerita soal Al-Mudir mungkin antum semua lebih tahu soal Al-Mudir. Kebetulan Allah takdirkan anak jadi sepupunya. Alhamdulillah sejak beliau pulang tahun 98 banyak yang lainnya berdakwah dengan dari pulang sampai jawaban. Namun ya sedikit banyak kalau bisa cerita sudah membentuk dan bisa diceritakan dengan kemuliaan yang dibawa dakwahnya, saatnya, duduknya, jalannya, caranya, candanya dan lain-lain. Tidak ada yang tidak keluar dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang takut dengan ketemu oleh sama guru-gurunya.
dalam keluarganya, dalam kerjaan, dalam keseharian, dalam dimanapun bawa sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang laki-laki, yang perempuan, yang istri, yang suami, yang anak, semua bawa sunnah. Tetap bawa Nabi Rasulullah SAW dimanapun dan ada itu inti daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau setiap bulan takbir dan promotor 94 awal sampai dengan 98, kemudian dengan siang malamnya yang penuh dengan kehujan, dia akan bisa kita akan lebih banyak cobaan pun dari orang kita. Majelisnya juga pernah itu majelis yang membuka majelis kunci majelisnya kunci dengan umum. Baik, mungkin keputusan saya dengan sebuah datang lagi sampai dia pernah majlis mungkin ikhwan kan lebih tahu ada majlis dia atau majlis dia itu udah masyhur cerita apa namanya ada soal preman itu tak mau ngomong ya tuan lupa apa namanya di situ nggak ada yang berani untuk masuk, apalagi untuk mengajar, untuk masuk sebenarnya nggak ada yang berani sendiri. Kerjaannya mengisi orang yang suka ngumpul sampai dibutuhin uang dalam cerita. Tapi sampai kemudian datang di situ, cium tangan, cium tangannya orangnya nangis. Nangis dilempar pedang, pedang lempar pedang, nangis bilang anak pun nggak pernah cium dengan anak nggak pernah cium dengan anak dan cium dengan berbalik. Subhanallah, kita harus belajar ini si preman tadi jadi pembantu dakwahnya Imam di daerah seperti Jeddah satu orang yang dia yang itu salah satunya. Sebenarnya banyak lagi sih kalau kita bisa membaca soal di mana juga ada mana apa ya dakwah yang berselancar atau luar-luar daerah Subang pernah dulu mungkin pernah mungkin pesantren harus ada 45.000 atau sekian. Tapi awal-awal pesantren itu mungkin masih itu cuma duduk 1 minggu, 3 minggunya keluar. Saya bilang awal itu kan di sini keluar mengajak orang jadi baik, mengajak orang dari ujung pulau sampai ke rumah. Dia kalau 3 minggu keluar sama supir yang berada yang bawa mobil bukan sendiri yang ada usaha ini ada
tapi dia dalam keadaan kondisi sakit. Dan pas pulang dari negara, masuk asmanya kamu. Asma kamu masuklah. Bisa sembuh. Cikor. Ada dua minggu belum kena dia kakinya dia kena, kemudian itu 3 bulan saja kursi roda. Dari tempat tidur, kamar mandi, kemana kursi roda. Tapi tetap tidak berhenti majlis dan tiduran di rumah. Jalan infusan nempel di tangan kita antum saudara saya tahu dari YouTube gimana. Jika sudah terakhir umur, kemudian dengan tempat tidurnya pun bawa ke madrasah. Di mana dia sayangnya sama yang mana sama umatnya. Walhasil ya yang anda tahu sebenarnya tidak bisa ceritakan semua banyak, tapi insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Ya Allah, kita cukup belajarnya apa yang dia ajarkan, dia sedikit-sedikit mengajarkan apa yang kita bisa amalkan di bawah sunnah Nabi keluarga kita. Insya Allah akan merasa hidup kita sampai akhirat. Soal kumpulkan dengan soal kita kumpulkan mereka yang mereka akhirat. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Nazir Al-Musawa yang beliau adalah sepupu dari Habib Nazir bin Wahid Abdul Rahman Al-Musawa. Demikian sahabat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini tentang bagaimana perjalanan dakwah dari Zulfurqulur guru besar kita yaitu Habib Nazir bin Wahid Abdul Rahman Al-Musawa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas maksud tujuan kita duduk di sini adalah kita mengambil ibrah pelajaran dari kehidupan Habib Nazir bin Wahid Abdul Rahman Al-Musawa. Oleh karena itu, sebelum tausiah yang lain yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, kita sampaikan pula ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Habib Hasan bin Ali Al-Waqqas. Alhamdulillah beliau sudah sampai dan duduk bersama kita di majlis ini. Alhamdulillah. Kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu kata sambutan. Yang pertama yang akan disampaikan Ketua Panitia Peringatan Haul ke-7 Sultanul Habib Nazir bin Wahid Abdul Rahman Al-Musawa yang pada tahun ini akan disampaikan oleh saudara Fahri Firhad. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sultanu al-waliyyi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati guru mulia kita Al-Ustaz Al-Hajj Mahmud Al-Mahbubi. Yang terhormat guru kita Al-Habib Nazir Al-Musawa. Yang terhormat Al-Habib Abu Zar bin Hashim Al-Arsi. Yang terhormat Al-Habib Hasan bin Ali Al-Atas. Yang terhormat Abu Yaharis. Yang terhormat Ustaz Bagiato dan para asatid dan para habib lainnya. Dan kita doakan semoga guru-guru kita panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat wal afiat. Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Ketua DKM Musala Al-Ahyar
Ustaz Babizar, yang saya hormati Ustaz Adi Darmawan, Ketua Majlis Habibah Al-Qalbi, dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, sehingga kita bisa dapat hadir di majlis yang mulia ini, sehingga kita bisa dapat melangkahkan kaki kita di majlis yang mulia ini, sehingga kita bisa duduk bersama guru-guru kita di tempat yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita di tempat yang mulia ini sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak juga lupa kepada junjungan kita, Nabi yang merindui kita sebelum kita merinduinya, Nabi yang mencintai kita sebelum kita mencintainya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya mewakilkan dari keluarga besar M651 Haji mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, para sahabat yang telah membantu mensukseskan acara Haul Habibah Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwar, dan juga para jamaah yang telah menyempatkan hadir pada malam ini di acara Haul Habibah Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwar. Sosok Habibah Munzir bin Fuad Al-Musawwar, beliau adalah pejuang yang hakiki. Beliau pernah juga berkeluh kesah dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ketika itu beliau berkeluh kesah tentang perjalanan dakwah beliau, tentang perjuangan dakwah beliau dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya, hanya untuk mengajak orang-orang mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dahulu Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwar pernah duduk bersama orang-orang yang tidak digubris, orang-orang yang tidak pernah, orang-orang yang tidak dikenal oleh orang-orang banyak, hanya untuk mengajak orang-orang yang tidak dikenal oleh orang-orang banyak untuk duduk bersama di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau dan kecintaan beliau, terkumpullah dari 10 orang hingga ratusan orang, dari ratusan orang hingga ribuan orang, dari ribuan orang hingga bahkan sampai sekarang jutaan orang. Dan sebagaimana kita ketahui, ketika beliau terjatuh sakit, seiring dari waktu ke waktu, ketika waktunya beliau untuk mengajar, beliau menyempatkan hadir untuk datang. Beliau menyempatkan hadir untuk hadir di majelis meskipun harus duduk di kursi roda, meskipun harus terbaring di ranjang tempat tidur orang-orang sakit. Dan sungguh besarlah kecintaan beliau untuk mengajak kita, untuk mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwar dan juga bersama datunya dia, yakni Rasulullah SAW. Dan saya mengucapkan dan saya mohon membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila jamuan dan segi tempat maupun adab kami kurang berkenan di hati para dewan guru maupun sahabat, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Mahdi Jilham selaku Ketua Panitia Peringatan Haul ke-7 Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwar. Alhamdulillah, sekedar informasi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majlis Habibah Qalbi adalah embrio dari Majlis Sa'adatul Darain dan juga Majlis Nurul Bayan, di mana majlis itu
adalah majlis yang kami lakukan awalnya di rumah saya, dilakukan bertahap, seminggu sekali gantian bersih karena sebagian adalah pegawai, sampai kami melakukan majlis keliling. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada orang-orang yang berjasa membangun sebagai asas fondasi dari Majlis Habibur Qalbi yang sampai saat ini masih eksis. Ini saudara Mamat, alhamdulillah, saudara Panca, alhamdulillah. Beliau ini adalah bagian dari yang membentuk dasar dari Majlis Habibur Qalbi. Maka alhamdulillah dengan kehadiran beliau, dan mungkin tidak terlihat oleh saya tapi ada insyaallah teman-teman yang lain yang dari awal membangun dari Majlis Habibur Qalbi ini. Maka dari Majlis Habibur Qalbi ada lagi Majlis Tabi'ul Ghafilin, ada Majlis Sa'adatul Darwin, ada Majlis Al-Fatih, ada Majlis Al-Ghuraba, ada juga Paguyuban Kopi. Jadi majlis-majlis ini dinaungi oleh Majlis M651 Haki. Apa itu M651 Haki? M itu majlis, 6 itu yang mengajarkan tauhid keimanan kepada Allah, 5 itu adalah rukun Islam, mengajarkan tentang fikih, dan 1 itu adalah tasawuf ataupun ihsan dari asasnya din. Maka M651 Haki ini adalah majlis yang mengajarkan tauhid kepada Allah, mengajarkan hukum-hukum dalam syariat agama Allah, dan mengajarkan akhlak-akhlak dari akhlak yang baginda Nabi Muhammad SAW, sampai tujuan kami adalah hati Habibur Qalbi, pujaan hati kami yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di majlis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah dilakukan hampir setiap malam setiap pekannya. Malam Senin kami Majlis Sa'adatul Darwin diisi dengan pembacaan ratib, pembacaan maulid, dan kajian kitab Sulamat Taufik. Malam Selasa alam bahasa kajian Lutfi dipastikan. Ya. Yang kedua malam Selasa Majlis Fatih Al-Fatih, ini belajar tentang tauhid, tentang tajwid, dan juga sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Malam Rabu Al-Ghuraba khusus laskar M651 Haki sudah menghantarkan kajian kita Adabul Insan, Aqidatul Awam, sudah menghantarkan Adabul Alif wal Muta'alim. Sekarang sedang belajar satu kitab lagi yang saya akan turunkan, yaitu Adabul Insan. Malam Kamis itulah waktu kami berkeliling mencari majlis-majlis karena itu kosong waktu dari M651 Haki. Malam Jumat kami Paguyuban Kopi ini mengkaji kitab Lubabul Hadis. Malam Sabtu di tempat ini sebagai sentral dari M651 Haki dan sudah mengkaji kitab Al-Bain sudah hatam. Kitab Salfinatun Najah sudah hatam. Sekarang sedang berlangsung belajar tentang tarikh wa tarhib. Dan malam Ahad sebulan sekali Majlis Tabi'ul Ghafilin dengan kajian kita Tabi'ul Ghafilin. Jadi sahabat-sahabat yang ada waktu silakan bergabung dengan kami dalam kajian-kajian kita yang berbeda di setiap malam-malam istiqomah kami. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak pada sambutan yang kedua yang disampaikan oleh Sohibul Maqam, yaitu dari DKM Sholat Al-Akhir kepada Al-Ustaz Babi Rizal. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, guru tetap pembina daripada Majelis Habib Al-Qalbi, Tuan Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Al-Had Mahmud Al-Mahbubi, ata'anallah biduli hayatih, ata'anallah biduli hayatih, ata'anallah biduli hayatih. Sama-sama kita hormati Habib Nadir Al-Musawwa, yang sama-sama kita hormati Habib Abu Zar Al-Habsi, yang sama-sama kita hormati dan selamat jalan Ustaz Margianto, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Abu Ya Ustaz Haris, yang sama-sama kita hormati Habib Hasan bin Ali Al-Tos, yang sama-sama kita hormati ahlan wa sahlan untuk Kiai Haji Lutfi, yang saya hormati Ketua Majelis Habib Al-Qalbi Akhina Al-Ustaz Andi, saya hormati Ketua Panitia Haul Habibana Munzir Akhina Fakhri, yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, itu pun kalau ada mengulangi keguguran. Hadirin jamaah baik yang datang dari dekat maupun jauh, alhamdulillah saya ngerasain berkah buat pribadi saya sendiri. Habib, saya hijrah dari Tebet. Kalau di Tebet kampungnya Habaib gitu. Dari kecil saya didongdong-dongdong amin-amin. Saya nggak boleh lihat Habib. Kalau ada Habib, ada ditarik foto bareng. Yang penting foto bareng. Itu yang aneh rasain begitu. Mudah-mudahan sekali lagi anak cucu aneh juga begitu. Kita Habaib. Saya masuk ke Sawangan tahun Merik tahun 95. Itu afwan, maaf kalau warga yang tersinggung, tapi yang saya ngerasain ini kampung nggak kedengaran yang namanya ada Habib. Terus ada saya dengar dari ceramah, barang siapa satu kampung yang nggak ada habaibnya itu jauh dari keberkahan. Makanya pertama kali ini musola kami memasukkan Habib itu, anda lupa Habib FPI yang dari Bogor. Pertama kali kita masukin, kedua tadi juga pelopor majelis ini Saudara Mamat dan rekan lainnya, saya sempat masukin lagi Habib Abdullah Asagab, adik daripada Habib Hasan. Terus makin kemari, apalagi Habib Abu Dar, ya kan, ke rumah udah bolak-balik. Alhamdulillah, artinya harapan saya ini musola, ini kampung udah sering, artinya udah sering didatangi Habib. Insya Allah makin berkah, amin. Insya Allah musola ini kampung juga makin berkah, amin. Dan keseringan juga yang saya rasain, walaupun nggak bisa saya lihat, apabila majelis ini istiqomah di malam satu ini, kelihatannya memang dikit jamaah yang hadir, tapi jujur yang hadir tapi yang kita nggak bisa lihat, saya yakin banyak. Artinya kalau duduk saya sebelah kiri udah merinding, nggak mungkin yang namanya setan masuk ke musola ini. Apalagi yang dibacain di majelis ini
biasanya memang simpuduron sini baca Yasin ratib. Kita juga malam Jumat ada juga. Gak mungkin kalau itu setan berani nyusup musola ini. Yang saya tahu itu mungkin mualim terdahulu di sini. Contohnya satu warga yang pernah ngalamin itu Bang Di yang lagi duduk di depan musola. Itu dia pernah makhluk diam ngerasain ini majelis penuhnya. Dari mulai ini musola ke depan itu tanpa ada rumah, kiri kanan depan belakang itu majelis yang dipenuhi oleh jamaah yang semuanya seragam putih, pakai kamis serba putih. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini majelis mudah-mudahan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kenapa sih ini majelis ngadain haul Habibana Munzir? Mungkin nanti lebih jelas lagi para habaib. Intinya ini majelis sanad keguruannya dari guru kita Ustaz Adi Mahmud, yaitu majelis Rasulullah, di mana Habibana Munzir yang mengajar di sana terus. Mudah-mudahan sekali lagi di malam hari ini kita semua bisa dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku DKI Musola Lahir mohon maaf. Ini musola sebenarnya kalau dilihat jamaah segini bukannya sempit, tapi emang kurang lega gitu. Kalau sama nggak pinter itu. Jadi sekali lagi kalau saya AC-nya saya pasangin itu makin nyelekap ya kan. Udah gitu dipasangin kalau kurang panas rasain diri dah. Tadi Habib juga udah jelasin gimana perjalanan Habibana dakwah itu kayak apa susahnya. Kita duduk di sini ngadain haul Habibana yang ketujuh, ilokan apa cuma panas-panas, angkat-angkat dikit itu kita gak sabar. Kita contoh Habibana itu kalau kalian lihat dari statusnya teman kita Oman basis Haki ya kan, tentang Habibana, yang mana Habibana habis ngomeli jamaah malamnya dia ngimpi ditegur oleh Rasulullah. Ya Habibana Munzir, jangan kau marahi umatku, jangan kau marahi umatku untuk mengajak bersamaku. Bilang kepada semua umat, bapakku itu dengan umatku. Itu kata Rasulullah. Sekali lagi mudah-mudahan kita yang hadir maupun di sini yang sudah melakukan ini semua dengan haul ini, tentunya kita berharap mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita beserta keluarga kita, anak cucu kita tentunya selalu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Nabi Rizal selaku DKI Musola Lahir. Beliau salah satu yang mendukung ya terlaksananya keistiqomahan Majelis Habibah Qalbi sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Dalam suka dan duka beliau selalu bersama kami ya untuk beristiqomah di Majelis Habibah Qalbi. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya, Allah mudahkan dari segala urusannya, dan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah yang mujibal sa'ilin. Ahlan wa sahlan kami sampaikan kepada guru kami Al-Ustaz Haji Lutfi Kurnain. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Kausar Bogor, sekaligus penggerak, muasis, dan juga imam dari gerakan Bogor, Kota Bogor Bersolawat. Inilah beliau yang menggerakkan, sekarang menggalakkan, mengumpulkan dari para habaib untuk menjadikan Bogor adalah kotanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan minta keberkahan dari beliau ya, dengan istiqomahan beliau agar kita semua mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum beliau menyampaikan tausiah,
Al-afu, mohon maaf, mohon keriduan. Kami persilahkan dulu Al-Habib Hasan bin Ali Al-Atas untuk sepatah dua kata untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Kalau begitu Al-Habib Abu Dhar Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa subhanahu al-mahmud bil wujud wal ikhlas ala sayyidina على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ونصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu pembina dari Majelis Taklim Al-Fatihiyah M651 Hakim, ya, yaitu Ustaz Mahmud Al-Mahbubi, ya, kita doakan beliau agar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rezekinya, dan apa hajat tujuannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada juga alhamdulillah hadir bersama kita yaitu sepupuh, ya, atau misanan dari guru besar kita yaitu Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang mana pada malam hari ini kita mengadakan hall beliau yang ke-7 tahun, ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kehadiran dari sepupuh beliau yaitu Al-Habib Nazir bin Ahmad Al-Musawa, ya. Kita doakan guru kita agar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rezekinya, dan apa hajat tujuannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak guru-guru kita yang lainnya yang mungkin tak bisa namanya saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum-antum semua. Kita doakan guru-guru kita agar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, dan apa hajat tujuannya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita di tempat ini pada malam hari ini. Insyaallah kumpulnya kita di sini turunkan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang hadir, yang duduk di sini, yang senantiasa lisan kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa lisan kita berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan kita minta kepada Subhanahu wa taala Allah pulangkan kita dari tempat ini sebelum Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita ketahui kumpulnya kita di sini adalah rasa cinta, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita orang. Sebelum kita melakukan, sebelum kita merasa sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyayangi kita. Salah satunya apa? Berkumpulnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, bersama-sama bisa berzikir menyebut nama Allah, bersama-sama bisa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda kasih sayangnya
kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menyibukkan dengan kesehariannya, dengan aktivitasnya, dengan pekerjaan dunianya, sehingga mereka orang tak bisa berkumpul seperti kita sekarang ini. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang, sehingga bisa digerakkan hati kita, digerakkan langkah kaki kita, sehingga berkumpul kita semua pada malam hari ini. Insyaallah bisa kita istiqomah di majlis ini, bisa bersama-sama kita menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, bisa bersama-sama kita terus istiqomah beribadah, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu salam yang akan terus terucapkan, tersampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW terus dan terus sampai dengan datangnya akhir zaman. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita mengadakan hal yaitu Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Mushaf. Ya, beliau adalah seorang pendakwah yang mana kita sering dengar ceritanya. Bagaimana perjuangan Al-Habib Munzir, bagaimana dakwahnya Al-Habib Munzir, bagaimana sakitnya Al-Habib Munzir. Kita tahu semua sejarah Al-Habib Munzir Al-Mushaf. Ini yang harus kita ambil, ini yang harus kita contoh. Bagaimana Al-Habib Munzir berdakwah, syiar mengajak umat Nabi Muhammad SAW untuk cinta kepada Rasulullah SAW, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pedulikan dirinya, dia tidak pedulikan rasa sakitnya. Yang dia pedulikan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia ajak umat Nabi Muhammad, dia ajak para umat, dia ajak sahabat-sahabatnya, dia ajak orang-orang dekatnya untuk apa? Untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Al-Habib Munzir Al-Mushaf ingin berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW. Ini yang harus kita contoh, ini yang harus kita tiru. Bagaimana perjuangan Al-Habib Munzir Al-Mushaf? Mungkin kita tidak bisa mengikuti dakwah beliau, mungkin kita tidak bisa mengikuti syiar beliau, mungkin kita tidak bisa mengikuti bagaimana perjuangan beliau. Tapi setidaknya ada yang harus bisa kita ikuti dari apa-apa yang telah diajarkan oleh beliau. Karena semua sesuatu yang harus kita ketahui, mau sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, semua berawal dari yang kecil. Tidak ada perbuatan yang buruk langsung menjadi besar, tapi semua yang buruk berawal dari yang kecil. Mau itu kejahatan, ya, mau itu kebaikan, semua berawal dari yang kecil. Harus kita lakukan sekecil apapun yang kita ikuti. Contoh Al-Habib Munzir Al-Mushaf. Karena jauh untuk kita meniru Nabi kita Muhammad SAW. Dari yang terkecil maka akan menjadi yang besar. Ya, orang tidak langsung membunuh, dia melakukan dulu hal yang terkecil. Ya, dosa yang kecil apa? Dia mabuk dulu. Ya, setelah dia mabuk dia berzina, dia membunuh. Awalnya adalah mabuk. Ya, dosa yang paling kecil 40 hari dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima amal ibadahnya, tapi akan menjadi besar. Karena yang kecil. Sama halnya dengan perbuatan baik. Ya, lakukan yang terkecil dulu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ikuti anak Nabi kita Muhammad SAW, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin tak bisa kita berjuang seperti Nabi Muhammad, mungkin tak bisa kita berjuang seperti Habib Munzir bin Fuad Al-Mushaf, tapi setidaknya ada yang kita ikuti, tapi setidaknya ada yang kita contoh. Agar apa? Agar bisa kita berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, al-mar'u
disebut. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan. Jazina billah Habib Abdullah Al-Habsyi selaku khadim imam dari Majlis Miftahul Anwar di Pasir Kami Putih. Tanggal 23 beliau ada majlis milad Majlis Miftahul Anwar yang ke-7. Ya, hadir ya, di acara milad Majlis Miftahul Anwar tanggal 23 September bulan ini di Kampung Kalibuni atau Bilabiri. Ya. Insyaallah dengan ada kesempatan kita bisa hadir, bergabung dan menikmati dari hidangan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan tausiah yang terakhir dari guru kita yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, begitu banyak guru-guru kita dan juga ya keberkahan di majlis ini, dan antum semua akan bawa keberkahan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada al-mukarram al-muhtaram hinafillah ya hadirin kurnain walaihi tafadhal maskur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفى. اللهم صل وسلم على سيدنا المختار محمد بن عبد الله مولانا حبيبنا الشافي إلى يوم القيامة. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib sepupu dari Habib Munzir, yaitu Habib Nazir Al-Musawwar. Lalu ada Habib Abu Zar Al-Habsyi, lalu ada Habib Hasan Al-Atas, dan Abuya Haris juga yang kita hormati, yang kita cintai, guru kita yang mengingatkan kita setiap minggu. Kalau kita cuma setahun sekali, yang setiap minggu inilah yang berharga sekali, yaitu Al-Mukarram Abuya Mahmud Al-Mahbub. Subhanallah wa bihamdih. Maksudnya Allah, segala puji hanya milik Allah. Ini tahun kedua saya lihat, subhanallah, teman kemarin perempuan di sebelah sini, yang laki-lakinya sebelah sini. Betul ya? Sekarang kita doa begitu, karena beliau bilang banyak yang nongkrong daripada yang ngaji. Sekarang banyak yang ngaji daripada yang nongkrong. Insya Allah tahun depan bisa di lapangan lagi, lebih luas lagi, habibnya tambah banyak lagi. Karena semakin banyak habib, semakin banyak keberkahan yang kita bisa dapat dari zuriatnya Rasulullah SAW. Semoga salawat yang tadi kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, paduka kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang terpilih di antara hamba-hamba Allah, yang cahayanya sudah ada sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, satu permintaan wasiatnya almarhum Al-Mahbub, yaitu Habibuna Habib Munzir Al-Musawwar, itu untuk meneruskan kita perjuangannya Rasulullah SAW dengan dakwah beliau, dengan cara beliau yang cara khidmat, cara kedepankan akhlakul karimah. Ini udah berapa kali? Sudah 7 tahun.
Sudah 7. Dulu zamannya masih SBY. Betul. Betul ya? Beliau dipakai terus sampai Monas, siapa yang pakai? Beliau almarhum yang pakai, yang bisa berdakwah di Monas, yang bikin adab tentrem sampai mau hujan. Beliau turun, angkatkan kedua tangan beliau, subhanallah, ijabah. Dan jarang sekali kita lihat ada kekasih Allah yang sudah diberitahu akan meninggalnya jauh sebelumnya. Betul, itulah Habibah. Subhanallah. Beliau berdakwah sampai ke Papua, daerah yang banyak subhanallah yang namanya nyamuk malaria itu udah ada bekasnya. Tapi beliau masuk kemanapun tempat tidak membeda-bedakan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan beliau pelita bagi bangsa Indonesia, untuk ingat akan pesan-pesan beliau, untuk ingat akan ajaran-ajaran beliau, meneruskan daripada datuk beliau, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu mengingat dan mengingatkan selalu untuk selalu sayang terhadap umat, sayang terhadap sesama. Begitu indahnya beliau ketika mengisi pengajian awal masih sedikit di Masjid Munawwar Pancoran. Kakak kelas saya di Syria 7 tahun itu ikut ngaji kepada beliau, ikut burdahnya, Masya Allah, senang sekali. Saya sempat penasaran yang mana Habib. Nah, saat itu masih sedikit tahun berapa. Subhanallah, 90 sekian, belum 2000-an. Subhanallah wa bihamdi. Saya yakin sekali ketika kebenaran al-haq wa dinul haq liyudhhirahu 'ala dini, kebenaran itu akan menerangi, akan menjelaskan, akan menenangkan semua aspek kehidupan yang begitu sekarang banyak masalah, segitu banyak ambruk karena satu masalah apa? Wabah. Apa wabah? Corona COVID-19. Saya kira dewa 19. Ternyata COVID-19. COVID-19, subhanallah. Kalau COVID-19 orang pada kabur semua, kalau dewa 19 pada buku semua. Subhan, niatkan nanti ketika haulnya beliau almarhum ke-19, niatkan dari sekarang, nazarkan dimanapun ada haul beliau, keluarkan kalau kita punya rezeki. Siap? Setuju? Yang bilang setuju saya doain rezekinya banyak nanti 19, kira-kira 12 tahun yang akan datang. Niatkan untuk terus ibadah untuk beliau, kebaikan yang mengalir kepada kita semua, insyaallah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, untuk meminta, untuk menyerukan, untuk mengajak kepada kebaikan dengan hikmah. Almarhum mengajak kebaikan dengan kebaikan. Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, tuan kita, paduka kita, baginda kita, yang akan menyelamatkan kita kan? Karena tidak ada lagi penyelamat, tidak ada yang menolong kecuali Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tidak ada lagi. Bagaimana beliau bisa sampai kepada kita melalui para turunan beliau? Ya subhanallah, salah satu turunan beliau Habibuna, Habib Rizik. Mudah-mudahan segera kembali ke Indonesia. Karena kita udah rindu sekali, benar-benar rindu. Saya 2 kali ketemu beliau ketika umroh.
di akan pulang. Umat Islam Indonesia rindu, insya Allah pengen mana juga pulang. Masya Allah, terangkan negara kita aman, bebas, tentram, sejahtera, sayang sama habaib, cinta sama habaib. Coba bayangkan 7 tahun yang lalu, kita bukan banding-banding pemerintah, tidak, itu contoh. Siapa pemerintahan dulu? SBY. Betul. Cinta nggak sama Habibana? Cinta nggak sama Habibana? Cinta banget. Sampai Monas dikasih. Aman tidak? Sejahtera? Utang bebas ya? Ini nggak ada kampanye-kampanyean, saya kampanye kebaikan. Jangan jauhin turunannya Rasul. Cintai, cintai, cintai turunannya Rasul. Kagak ada ruginya, justru kita yang untung. Subhan. Saya teringat Abuya Mahmud. Ini perjalanan beliau ini nggak mudah. Daerah sini dari ujung ke ujung sampai pesantren beliau, masya Allah. Yang ngaji pemuda-pemuda yang bentar di kafe, bentar ada di sini, bentar nongkrong. Tapi beliau dengan sabar dengan ikhlasnya, ayo terus. Ini yang almarhum tanamkan kebaikan dan rangkulan kasih sayang. Kalau kasih sayang itu adanya di hati. Coba lihat apa yang beliau sampaikan, selalu cinta. Bagaimana mengenal jin? Udah punya bukunya? Udah punya belum? Udah punya belum? Belum. Waduh, ini haulnya udah 7 kali. Ya dibeli, ya. Dibeli, insya Allah pelajari, jadi kenangan, turunin nanti mau warisin ke anak kita, warisin ke cucu kita. Ini ada buku, masya Allah. Bagaimana Habibana, ya, Habib Munzir Al-Mustafa, Allah, bagaimana beliau mengenalkan kita, bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama sampai ke malu-malu amal yang baik. Tadi dikatakan bahwasanya ketika memarahi muridnya, jamaahnya, diingatkan jangan pernah memarahi umatku. Subhan. Tapi nggak perasaan, nggak yakin kalau Habib bisa marah di Munzir almarhum. Baiknya masya Allah. Betul. Subhanallah. Ini saya lihat ada di perjuangannya Abuya kita. Pesantrennya udah jadi belum? Udah tahu pesantrennya belum? Udah tahu belum? Udah jadi belum? Belum semuanya. Ayo ikut berjuang sama beliau. Benar. Perjuangan kita yang sekarang akan menghasilkan kebaikan untuk anak cucu kita. Buat siapa? Buat kita, bukan anak cucu saja. Mengalir pahalanya kepada kita semua. Sekarang uang sulit, tenaga. Betul? Punya tenaga? Punya. Datang ke sini pakai tenaga? Datang ke sini pakai tenaga. Nabu hadroh pakai tenaga, tapi karena lillahi, semangatnya karena cinta kepada Rasulullah. Saya nggak banding-bandingin pemerintah, tapi kalau kebaikan kenapa nggak diambil? Betul. Kan kita suruh meniru yang baik, suruh memilih yang baik, bukan milih baik sendal di depan. Nah, sendal kita hilang di rekor. Kayaknya udah ada panitia yang jaga, insya Allah. Ya, tongkat berkah paling baik, paling berkah punya Habib lagi, punya Habib Mustafa mungkin, Munzir Mustafa. Cuman ukurannya gede banget ya. Subhan. Ini perjuangan. Saking cintanya kepada Habib, subhanallah. Abuya Mahmud sampai alhamdulillah Allah izinkan bangunkan pesantren, izinkan untuk membangun satu masjid yang masya Allah. Mungkin kalau sekarang nalar manusia kita tidak akan bisa untuk membangun masjid sampai segitu besar. Tapi karena kehendak Allah dan juga cinta kasih kepada, saking cintanya kepada cucunya baginda kita Nabi Muhammad SAW.
Coba belum ngadain haul siaran dulu kemarin betul. Ziarah sana, ziarah sini, ziarah sana, ziarah sini. Apa? Biar diberkahi Allah, biar diridhoi Allah, biar berjalan dengan baik. Betul? Alhamdulillah diijabah. Karena dijabah, karena betul tulus. Ingat kuncinya ada di tulus. Tuh, bukan tulus penyanyi, bukan. Tulus hati. Nah, tulus benar-benar di dalam hati, ikhlas. Kalau kemarin saya katakan al-ikhlas huwa ruhul amal. Ikhlas itu rohnya pekerjaan. Orang kalau kagak ikhlas dipaksa-paksa juga nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Yang ada malas diam. Tapi subhanallah, karena ruh kita ada, ikhlas kita bisa hadir bersama cucu-cucu baginda kita di sini dengan keberkahan, dipimpin oleh abuya kita, Abuya Mahmud. Dan subhanallah, mudah-mudahan turunan beliau lebih mulia lagi dari beliau. Allah angkat derajat turunan-turunan beliau. Allah jaga turunan-turunan beliau daripada kekufuran, daripada kemaksiatan, daripada kesesatan, daripada kebodohan, daripada kemunafikan, dan betul-betul melebihi ayahandanya untuk lebih berjuang di jalan Allah lillahi subhanallah. Kalau saya terlalu panjang karena di sini banyak habibana, abuya juga, tapi saya cukup bersyukur tadi mau lewat. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb, penuh jamaah. Mau cinta sama Habib? Mau cinta sama Habib nggak? Mau ke surga nggak? Siapa yang nolong kita ke surga? Rasulullah. Tapi sekarang ada cucu-cucu beliau, cintai cucu-cucu beliau, turunan-turunan beliau, insya Allah. Dari beliau-beliau inilah akan terbit keberkahan buat kita. Jangan lihat tuh Habib itu mah satu RT sama kita, bukan masalah satu RT, semakin satu RT semakin berkah. Betul tidak? Insya Allah. Doakan Bogor, mudah-mudahan nanti bisa gabung juga. Kita sudah beberapa tempat berkeliling Bogor Raya bersolawat, tadi Abuya sampaikan kami baru 2 bulan berjalan. Kenapa? Ingin menjadikan kota Bogor semuanya, ya, Bogor Raya itu menjadi kota sholawat. Ya, karena kalau udah pakai sholawat udah aman dah semuanya. Percaya enggak? Harus percaya. Ya. Tahu tuh yang di mana tuh? Yang di YouTube ada yang jago-jago dulu, Ustaz siapa tuh? Ustaz siapa tuh? Gus Tommy, ya. Ya benar, Gus Tommy ya. Kalau saya Gus Tommy tukang bakso. Jadi Ustaz jago banget. Kuncinya apa? Sholawat. Benar ya? Ngapain jauh-jauh Ustaz Gus Tommy di majelis kita aja sholawat mulu. Berarti udah jelas bukan Ustaz ya, tetapi sholawatnya. Betul? Setuju? Akun? Apa mau jauh-jauh Ustaz Gus Tommy? Sini aja males. Ya. Gak ada bensin, gak ada motor. Gak jadi dah, motornya pakai bapak. Jauh-jauh, Masya Allah. Ini udah dekat, berarti kunci bukan orang per orang, tapi sholawat kita kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih banyak pada jamaah, para wabil khusus Abuya Mahmud, juga para habaib saya cintai, saya muliakan. Mohon doanya Bib, saya bisa ikut surga mantum semua. Ya. Insyaallah saya yakin ya, dimana kita bisa ke surga kalau cucunya kita benci, nggak bakalan bisa. Ya. Ini saja mungkin saya doakan, mudah-mudahan ada jamaah sehat semua, banyak rezekinya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Yang belum dapat kerja, mudah-mudahan dapat kerja. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan buru-buru punya rumah. Yang belum punya kendaraan, mudah-mudahan cepat-cepat punya kendaraan. Punya niat anaknya pesantren, gak usah jauh-jauh ke sini juga ada pesantren. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi bangsa kita khususnya Sawangan ini menjadi
kampung yang damai, aman, nyaman, sejahtera, diberkahi dengan kunci salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya ada pesantren kedua, itu gak jauh dari sini, itu namanya daerah Tonjong. Tahu daerah Tonjong? KWRI tahu? Itu terkenal dari dulu remang-remang, benar. Remang-remang pasti kayak KWRI. 30 pertama masuk, subhanallah, berkelah. 3 bulan kita bacain salawat, hilang semuanya. Alhamdulillah. 4 bulan ke depan jalannya Bukhari, padahal dari dulu makanya diperbaiki itu jalan. Ini keberkahannya salawat. Harus yakin, kagak yakin kagak bisa. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Doakan sekali lagi para habaib, guru kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya. Allah lindungi beliau semua, Allah mudahkan rezeki beliau, Allah muliakan beliau, Allah angkat derajat beliau dan turunan-turunan beliau. Saya izin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir ada kata-kata bahwasannya ketika Omar Allah ciptakan bulan, indah nggak bulan? Indah tapi terang kan? Bulan terang indah. Lalu Allah ciptakan matahari terang sekali. Tapi ketika Allah ciptakan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengkap dua-duanya, ya qamar ya syamsu, anta syamsu wa anta nur, itu udah lengkap banget. Ada Allah ya ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengakhiri dan mengikuti kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada mukarram wa kehadirin berbahagia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan dan juga rasa gerak, mudah-mudahan menjadi lillahi ta'ala yang memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa jamaah setiap kali bikin acara mereka bertanya, oh di majlis Habibul Qalbi nggak pernah mintain amal. Emang majlis Habibul Qalbi kaya apa enggak sih? Nah, oleh karena itu untuk dijawab dari semua apa yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan, memang Habibul Qalbi ini majlis yang paling kaya di dunia. Amin. Karena nggak pernah ngomongin dana. Alhamdulillah dengan keberkahan yang disampaikan oleh Kajian Fikum Naik, majlis Habibul Qalbi kekuatannya dari bersolawat sehingga tanpa kami minta banyak donatur-donatur yang datang kepada kami menawarkan berbagai macam tawaran dari alat kantor, dari speaker dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang menerjemahkan hartanya Allah tambah lagi nilai dari keberkahan harta yang mereka miliki, yang dibelanjakan, yang diberikan dalam rangka pengembangan majlis Habibul Qalbi. Allah ganti sebanyak-banyaknya, berlipat ganda dan bernilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin pada malam hari ini ada juga sahabat-sahabat yang ingin membantu perjuangan pengembangan dari majlis Habibul Qalbi. Berapapun nilainya kami tidak melihat, berapapun jumlahnya kami tidak hitung, apapun warnanya kami persilahkan, karena ini adalah permintaan dari jamaah semua yang mereka ingin ikut membantu dari perjuangan pengembangan majlis Habibul Qalbi ini. Oleh karena itu silakan tim ya untuk berkeliling, ya barangkali ada teman-teman yang mau berinfak dan
bersedekah majlis ini kami persilahkan. Sekali lagi ini permintaan dari sahabat-sahabat semua. Tapi salah kalau kami tidak meluruskan ataupun tidak memfasilitasi bagi sahabat yang ingin bersedekah berinfak di majlis hari pagi. Silakan siapa silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan yang punya akal, punya dua pesantren. Yang pertama di Jalan Ceramai Ujung Al-Kausar 1, Desa Tonjo itu Al-Kausar 2. Dan kita doakan beliau yang akan membuka lagi di daerah Ciawi ya, Al-Kausar 3. Mudah-mudahan Allah memudahkan, Allah berkahkan, Allah tambah lagi santrinya, dan Allah tambah lagi keberkahan dari ilmu beliau, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua ikutan Kiai promosi
Pondok Pesantren Vocasional Al-Makmum. Jarak dari sini cuma 200 meter ke arah utara. Kami, saya, abang saya, dan juga beberapa dari keluarga mendirikan pesantren, yaitu namanya Pondok Pesantren Vocasional Al-Makmum. Dan tahun ini yang masih belum sekolah di usia SMP, kami masih membuka pendaftaran SMP yang pertama, SMP Informatika dan Tahfiz. Ya, Informatika dan Tahfiz masih membuka karena melihat, menimbang dan juga memperhatikan ada adik-adik kita yang mereka tertahan untuk sekolah karena COVID-19. Kabarnya dia akan sekolah di tahun yang akan datang. Sayang, di sekolah SMP Informatika dan Tahfiz tetap belajar di sekolah, nggak online. Online bikin pusing. Ya, belajar di kelas, kelasnya AC, gurunya ada, di antaranya sini ada. Ya, Adili, jadi Sodikin salah satu ya guru di pesantren vocasional Al-Makmum atau di SMP Informatika dan Tahfiz. Targetnya 3 tahun 5 juz hafal ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, mudah-mudahan mohon dukungan dan mohon doa agar berjalan dengan lancar. Dan juga di tanah wakaf tersebut kami juga dengan panitia sedang membangun Masjid Al-Mukhlasin yang dulu masjidnya sudah cukup tua, lalu kami ratakan oleh ayahanda kami, sudah menelan biaya lebih dari 8 miliar. Ya, sudah menelan dana lebih dari 8 miliar. Sekarang mengembangkan lagi pembangunan rumah wudhu, anggarannya 700 juta. Satu tempat rumah wudhu sebelah kanan, nanti sebelah utara 700 juta lagi. Dan pesantren kami juga akan membangun lab komputer dan multimedia, anggarannya 500 juta. Atau duit daripada itu. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya agar tetap berjalan sesuai dengan rencana, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengumuman yang tadi sudah disampaikan, Majlis Miftahul Anwar tanggal 23 September di Kampung Kali Putih atau belok kiri atau Masinan belok kiri. Ya, mudah-mudahan memberikan saya kafiat kesempatan bisa hadir. Dan pengumuman terakhir, setelah yang ditutup majlis jangan bubar, karena ini Bapak Rizal katanya bilang perdana di musola rakyat bikin acara nasi kebuli. Nah, jadi kita berbesar nasi kebuli. Ya udah mudah-mudahan amin. Ya, jadi jangan pulang, bikin halaqah 4 orang, insya Allah kebagian semua. Ya, insya Allah kebagian semua. Tuh, nasi kebulinya udah kelihatan. Kalau ditutup nanti sudah nasi kebuli di jalan. Berkah insya Allah. Baik, kita berdoa di sini kita tutup mohon kesediaan doa Habib Hasan bin Ali Al-Waqqas untuk menutup majlis juga kami pada malam hari ini. Bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam la Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sebelum menyatakan mengamalkan hidangan, mohon keterangannya kita
permintaan dari jamaah, di antaranya untuk tuan guru kita yaitu Syukran Mahmud yang beliau dalam keadaan sehat memberikan kesehatan afiat. Teman-teman kita ya dari Sekanti, CTV, dari Laskar, semuanya yang ada di tempat sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan afiat, dan semua kepada kita agar Allah pelihara, menjaga, melindungi dari malapetaka yang bahaya dan musibah. Demikiannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk seluruh donatur dermawan dan perawati yang sudah membantu kesehatan ini, yang punya hajat, tujuan dan juga harapan mudah-mudahan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap, terima kasih. Kita akhiri Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa lilladzina